Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, buat berkat dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan menuntun dan memimpin kami untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini mau kami gunakan dengan baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita semua percaya kita adalah kawanan domba Allah. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen disebut sebagai kawanan domba Allah. Kalau kita bertanya, mungkin mengapa kita disebut sebagai kawanan domba Allah? Karena orang percaya mengimani kalau Tuhanlah yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan jadi gembala? Karena Tuhan yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan kita dari yang namanya dosa. Itu yang terutama. Dan berikutnya, ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala, tentu kita merasa nyaman, terlindung dari segala mara bahaya. Tentu kita merasa tahu apa yang harus kita kerjakan dan mana yang harus tidak kita kerjakan. Selain itu, kita juga akan dicukupkan Tuhan dalam setiap kebutuhan kita. Ketika kita hidup di dalam kawanan domba-domba Allah, tentu bukan keinginan kita yang dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan cukupkan kita dalam setiap kebutuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tentu kita percaya Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalau dirinya adalah gembala yang baik.
Mengapa Yesus katakan dirinya adalah gembala yang baik? Karena dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Seperti yang kita katakan awal tadi. Yesuslah yang menyerahkan nyawanya demi manusia memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi nyawa Yesus diserahkan untuk menyelamatkan kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Berbeda dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan ketika ada serigala datang, maka dia akan tinggalkan domba-domba itu, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu, dan ia melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Berbeda dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia berikan nyawanya demi keselamatan kita. Dia relakan nyawanya demi kita bebas dari belenggu dosa. Karena dosa itu tentu adalah mara bahaya yang membuat kita bisa jatuh ke dalam maut. Tetapi Tuhan tidak mau kita jatuh dalam maut, sehingga Dia merelakan dirinya untuk menebus dosa kita. Selain itu, Yesus juga katakan, akulah gembala yang baik, karena Yesus mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal Yesus sebagai gembala. Ada timbal baliknya, Bapak Ibu. Bukan hanya Yesus yang mengenal domba, tetapi domba juga mengenal Yesus sebagai gembala. Setiap kita orang-orang percaya dikenal Tuhan satu persatu dengan baik. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu juga menempatkan situasi di mana kita berada dan kepada siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan tahu. Tuhan mengenal kita. Sampai hati kita yang paling dalam, Tuhan pun mengenalnya. Tetapi Yesus juga katakan, kalaulah kita sebagai domba, maka domba itu juga harus mengenal Tuhan. Jangan kita berharap hanya Tuhan yang mengenal kita. Kita juga harus mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Lihatlah betapa besar kasih dan perbuatannya untuk menyelamatkan kita. Itu awal kita mengenal Dia. Bagaimana besar kasihnya, perbuatannya, kemurahannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, sudah kita kenal dengan baik, maka kita tidak akan sedikit pun meninggalkan Yesus, berbalik dari Yesus. Maka kita akan tetap setia berada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan, berdoa melalui puji-pujian dalam ibadah kita. Kalau kita mengenal Tuhan. Sering terjadi kita domba-domba ini mau disebut sebagai domba Allah, tetapi kita tidak pernah mengenal Tuhan kita dengan baik. Sehingga sering kita meninggalkan Tuhan. Sehingga kita sering lalai, lupa untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus juga katakan, di luar kandang atau kawanan domba Allah ini masih ada domba-domba lain yang harus dicari Yesus, yang harus dituntun Yesus agar bisa hidup bersama dengan kawanan-kawanan domba Allah. Dan mereka juga harus mendengarkan suara Tuhan.
Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai kawanan domba Allah, ternyata di luar kita masih banyak domba-domba yang dicari Tuhan, yang akan digiring Tuhan, dipimpin Tuhan untuk boleh bergabung bersama dengan kita. Di sanalah pekerjaan orang yang telah ditetapkan Tuhan melayani sebagai pemberita kabar baik. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir pelayan itu hanya memperhatikan kita saja, tetapi pelayan juga memiliki tugas dengan mencari domba-domba yang tidak memiliki arah, yang tidak memiliki tujuan. Sehingga ketika domba-domba yang di luar kawanan itu berhasil dia dapatkan, dia akan masukkan itu kepada kawanan domba, yaitu kita orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan itulah tugas Yesus yang diberikan Bapa kepada dia. Masih banyak atau masih ada domba-domba di luar kandang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kita boleh bersyukur mempunyai gembala yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dosa kita. Yang seharusnya kita yang dihukum karena perbuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan, Dia memberikan nyawanya agar kita tidak hidup dalam mara bahaya. Kita mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mengenal kita satu persatu dengan baik, karena kita adalah domba-dombanya. Tetapi di balik Tuhan mengenal kita, saudara-saudara, kita juga harus mengenal Tuhan dengan baik. Kenalilah Tuhan dengan hati yang sungguh. Kalau kita mengenal bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih Tuhan, maka kita akan terus memberikan apa yang ada pada kita. Waktu, hati, pikiran, bahkan materi, tenaga, bahkan setiap potensi yang ada pada kita, kita berikan untuk melayani Tuhan. Kita berikan untuk sorak-sorai kita kepada Tuhan melalui ibadah kita. Jangan pernah kita lupa atau lalai untuk tidak mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita Bapak Ibu. Tuhan menempatkan kita pada situasi-situasi yang Tuhan sudah tahu. Dan kepada siapa orang-orang di sekitar kita yang sedang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita. Marilah, jangan hanya cukup Tuhan yang mengenal kita, kita juga harus mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, tetaplah hidup di dalam kawanan domba Allah. Ini juga menjadi poin yang penting. Karena apa saudara-saudara? Hidup di dalam kawanan domba Allah itu pasti hidupnya akan dicukupkan Tuhan, akan diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Jangan mencoba untuk keluar dari kawanan domba dengan memenuhi segala keinginan hasrat dunia kita. Kalau kita sempat keluar dari kawanan domba, maka kita akan tersesat. Kalau kita tidak mau tersesat, tetaplah hidup dalam kawanan domba Allah. Tetaplah tunduk, patuh, taat kepada gembala, yaitu Tuhan, melalui ketetapan dan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar. Kami banyak belajar bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan dosa kami dengan memberikan nyawa-Mu
untuk menebus dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk mensyukurinya. Ajari kami juga Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap hidup dalam kawanan domba Tuhan, sehingga hidup kami tetap dijaga, dilawat dan dipelihara Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.